Pernahkah kamu mendapatkan kata-kata penyemangat, tapi bukannya menambah semangat kamu justru merasakan sebaliknya? Mungkin kamu sedang mendapatkan perilaku yang disebut toxic positivity. Tapi apa sih toxic positivity itu sebenarnya? Toxic positivity merupakan sikap positif yang digeneralisasikan serta memiliki kecenderungan mengabaikan emosi atau perasaan negatif yang dirasakan. Dengan kata lain, kita dituntut untuk selalu berpikir serta menunjukkan perilaku serta emosi positif walau kita sedang merasakan emosi negatif. Toxic positivity sendiri biasanya berbentuk suatu ucapan penyemangat yang cenderung memaksakan kita untuk merasa serta berpikir positif. Kenapa sih toxic positivity ini penting untuk diketahui oleh orang banyak? Menurut survei, 75% dari 233 orang mengaku tidak mengetahui tentang toxic positivity. Serta, berdasarkan survei yang terpisah, 32% mengaku tidak pernah mendapatkan perbuatan toxic positivity. Artinya, orang yang mendapatkan perilaku tersebut mendapatkan persentase lebih besar, yaitu sekitar 31%. Sementara sisanya tidak mengetahui hal tersebut. Cukup banyak bukan? Kita bisa menjadi pelaku bahkan korban tanpa kita sadari. Pada dasarnya, secara naluriah, manusia sudah selayaknya merasakan emosi mereka positif ataupun negatif. Ketika emosi atau perasaan ini diabaikan atau bahkan disangkal, emosi tersebut tidaklah terselesaikan, justru kita membuatnya semakin besar tanpa disadari. Dampaknya dapat berupa sikap denial atau penyangkalan, konflik batin, stres, hingga depresi. Secara otomatis, dampak tersebut dapat mengganggu kesehatan mental. Menurut WHO, lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia atau 3,6% dari populasi menderita kecemasan. Sementara itu, jumlah penderita depresi sebanyak 322 juta orang di seluruh dunia atau 4,4% dari populasi dan hampir separuhnya berasal dari wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Depresi merupakan kontributor utama kematian akibat bunuh diri yang mendekati 800.000 kejadian bunuh diri setiap tahunnya. Diperkuat dengan riset dari Michigan State University atau MSU bahwa 80% dari pikiran manusia penuh dengan hal negatif dan tekanan secara emosional terhadap pikiran. Pikiran tersebut dapat memicu kekacauan dalam kehidupan seperti perselisihan dan penyakit gangguan. Itulah kenapa toxic positivity ini sangat penting untuk diwaspadai. Banyaknya pelaku toxic positivity ini dapat disebabkan karena kurangnya empati, terlalu menyepelekan atau mengeneralisir masalah, dan ingin menyelesaikan masalah secara instan. Bagaimana cara agar tidak menjadi pelaku toxic positivity terhadap orang lain? Yang pertama, mendorong lawan bicara untuk terbuka dengan apa yang mereka rasakan. Kedua, berusahalah menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan emosi negatif yang diberikan. Ketiga, hindari untuk selalu menjawab semua pembicaraan dengan cara positif. Dan keempat, ketahuilah bahwa emosi negatif yang besar seringkali berkaitan dengan emosi positif yang kuat juga. Contohnya, di saat seseorang sedang berduka atau sedih yang mendalam menandakan perasaan cinta yang kuat. Bagaimanakah kalau kita yang jadi korban? Kita bisa jadi korban dari orang lain bahkan diri kita sendiri. Tapi bagaimanapun juga lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, sadarilah bahwa emosi negatif itu normal. Kedua, kenalilah emosi tersebut daripada mencoba menghindar. Ketiga, bicaralah kepada orang yang tidak judgmental seperti teman yang dipercaya atau terapis.